Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu sekalian. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roy Puturulan dengan pembacaan Alkitab Yosua 25 ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16 dengan kidung pujian NKB. Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun pernikahan dan hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu anak-anak yang merayakannya di sepanjang usbu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu informasi untuk Bapak Ibu sekalian, diberitahukan kepada jemaat bahwa Majelis Jemaat GPI Papua Diaspora Sorong membuka pendaftaran siswa katekesasi periode tahun 2020-2021 untuk kelas reguler dan kelas khusus. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang akan mendaftar, hendaknya dapat menghubungi Majelis Jemaat, Koordinator Sektor, Sekretariat Jemaat yang bertempat di lantai 2 gedung gereja. Demikian warta jemaat kita di pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah dan pergi ibadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian introitus kita saat ini. Amen.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil, tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baharuilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang akan orang-orang yang takut akan Dia. Kita akan dihibur oleh kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kita di saat ini, yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yosua pada pasal yang ke-23. Yosua 23, kita akan baca ayat yang ke-10 berakhir dengan ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan
Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, firman yang hidup. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca di saat ini. Amin. Pembacaan Alkitab di minggu pagi ini dari Lembaga Indonesia memberi judul Pidato Perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. 1 orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan datangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya orang melakukan perjanjian itu kalau ada yang saling menguntungkan. Contoh, ketika kita hendak bekerja, ada kontrak kerja yang dibuat. Setiap kita yang mau bekerja harus mengikuti setiap persyaratan, kriteria yang diberikan oleh sebuah perusahaan. Menguntungkan perusahaan, tetapi juga kita yang bekerja diberikan upah sesuai dengan pekerjaan kita, saling menguntungkan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika janji-janji yang dibuat itu dilanggar.
biasa terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Misalnya, ada pasangan yang berpacaran lalu janjian untuk makan bakso. Saya tunggu kau jam 8 ya, kita makan bakso di HBM. Pacarnya datang sebelum jam 8, tunggu setengah 9, jam 9, setengah 10, warung tutup, pacarnya tidak datang. Lalu terjadilah pertengkaran antara dua pasang pacar ini. Bapak dan Ibu saudaraku, bangsa Israel juga mengalami hal yang demikian. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, atau yang biasa kita kenal dengan kepala batu, tukang melawan. Hal yang demikian terjadi berulang-ulang sampai murka Tuhan datang pun mereka tetap melakukan hal yang sama. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu kita boleh menyaksikan peneguhan sidi untuk 5 anak kita. Dalam pendidikan katekisasi itu ada sebuah pelajaran yang berbicara tentang Alkitab. Nah, kalau ditafsirkan Alkitab itu dia berasal dari bahasa Arab, al dan katop. Al itu di atas dan katop itu kitab. Jadi kalau didefinisikan menurut pengertian, menurut bahasa Indonesia, maka Alkitab itu adalah kitab di atas segala kitab. Kitab di atas segala kitab. Artinya seluruh kitab, seluruh buku yang ada di bawah kolong langit ini di bawah Alkitab itu. Kenapa demikian Bapak Ibu saudaraku? Sebab Alkitab itu dia punya maksud, dia punya tujuan, dia punya kegunaan sangat banyak. Ada rumus matematikanya di dalam. Di dalam Alkitab itu ada rumus kehidupan. Semuanya ada di situ. Tapi sayang, Alkitab itu disalahgunakan oleh pemilik Alkitab. Kenapa demikian Bapak Ibu saudaraku? Kalau kita baca lagi, kita lihat, kita akan tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini anak-anak katekisasi pasti masih ingat ini. Kalau Perjanjian Lama itu berapa banyak kitab? Bapak Ibu ada yang tahu? Ya, Kantoria 39. Perjanjian Baru 27. Bapak Ibu saudaraku, apa maksud Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Dan apa sesungguhnya hidup orang Kristen dilihat dari Alkitab? Alkitab itu adalah sebuah perjanjian. Apa isi perjanjian? Perjanjian itu adalah Allah menjadi Allah kita, saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Allah. Itu isi perjanjian. Kontrak itu batal, maka kita tidak akan pernah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama sudah dikeluarkan. Bangsa Israel, umat percaya masih tegar tengkuk. Dikeluarkan lagi sebuah Alkitab dalam Perjanjian Baru. Masih juga tegar tengkuk. Lalu mau tunggu perjanjian masa kini tidak ada lagi. Kalau tafsiran masa kini iya, tapi kalau perjanjian masa kini sudah tidak ada. Kita hidup pada zaman akhir, sebab kita sementara menanti kedatangan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua juga mengingatkan bangsa Israel kalau tanah yang diberikan Allah, tanah yang dijanjikan Allah, negeri yang berlimpah susu dan madu, negeri yang baik itu, kalau kita tidak melakukan
apa yang berkenan bagi Tuhan Allah, maka murka Tuhan itu akan bangkit, amarah Tuhan itu akan bangkit melawan saudara dan saya yang tadinya berkat akan menjadi kutukan bagi saudara dan saya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nats pembimbing kita pada ayat yang ke-16 dikatakan begini: apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dan negeri yang baik yang telah diberikannya kepada. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kadang lalu kita menafsir begini, oh Allah lain berarti kita tidak boleh percaya kepada ayat 2, pada puasa-puasa dukun, pada orang-orang pintar. Oh, tidak sebatas sampai di situ. Yang dimaksud dengan Allah lain dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah uang. Yang dimaksud dengan Allah lain itu adalah jabatan kita. Yang dimaksud dengan Allah lain itu adalah kepentingan-kepentingan kita. Yang dimaksud dengan Allah lain itu adalah kita menomorduakan Tuhan. Kalau suki pepet, air sampai di batang leher, baru kita bataria Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang meragukan siapa itu Tuhan Allah. Banyak orang Kristen yang meragukan betapa besar kuasa Allah itu. Sehingga dapat kita lihat, kalau sakit, Tuhan itu tempat terakhir, tempat pelarian yang terakhir. Kita cari dulu. Orang bilang minum ini, orang bilang pilih orang ini, segala macam dicari dan dibuat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, maka semua yang jadi kekhawatiran kita akan ditambahkan bagi kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yosua, kalau kita baca kita akan temukan bahwa Yosua adalah seorang yang punya karakter yang keras, karakter yang baik. Yosua adalah seorang yang sangat sabar, bahkan dia seorang yang sangat disiplin. Yosua juga mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Yosua adalah seorang yang berani, seorang yang gagah, tetapi yang paling terpenting adalah Yosua itu, dia adalah anak yang takut Allah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya siapa itu Yosua? Kalau kita baca dalam sejarah Alkitab, kita akan temukan bahwa Yosua itu adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Kenapa Tuhan mau pakai Yosua? Karena Yosua seorang yang sangat taat. Lalu kenapa Musa tidak dipakai? Kenapa Musa hanya bisa melihat dari jauh? Itu PR bagi kita semua. Kenapa Yosua yang dipakai? Tuhan Allah punya maksud dalam rencana Allah bagi bangsa Israel melalui seorang Yosua sebagai pemimpin dalam kehidupan bangsa Israel. Yosua dituntut untuk selalu mengingatkan bangsa Israel. Tetapi pertama, Yosua harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, baru dia perintah bagi bangsa Israel. Yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen tidak. Kita banyak kali mendengar, kita pun telinga dua, masuk sebelah, tembus sebelah. Padahal Tuhan Allah punya maksud telinga dua itu supaya banyak dengar. Masuk di sini, masuk di sini, tampung. Lalu sedikit yang kita keluarkan lewat bibir mulut kita. Tapi manusia sekarang, orang Kristen sekarang, telinganya satu, baru dengar begini, sambung di sana jadi C. Karena kita ubah telinga satu, mulutnya dua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Yosua memberikan gambaran sebagai seorang pemimpin yang selalu mengingatkan, yang selalu menasihati, tetapi tidak sebatas sampai di situ. Yosua memperlakukan itu dalam kehidupan hari-hari. Pertanyaan iman bagi saudara dan saya, bagaimana kita? Apakah kita juga menjadi orang yang hanya bisa bicara saja, bisa kasih nasihat saja, ataukah kita menjadi pelaku-pelaku sebelum kita mengajarkan itu untuk orang lain? Yosua memberikan contoh dan teladan itu bagi saudara dan saya, sehingga negeri yang dijanjikan Tuhan Allah, berkat yang sudah disediakan, berkat yang sementara disiapkan bagi saudara dan saya, akan digenapi, bukan sebaliknya berbalik mendatangkan kutuk. Bapak Ibu Saudaraku mungkin masih ingat, saya pernah bilang di atas mimbar ini, seorang teolog, Derek Prince, dia bilang itu manusia itu hidupnya hanya dua, berkat dan kutuk. Kalau Henry Kesulima bilang, kehidupankah atau mati. Tapi kalau almarhum Gomblo bilang, bagaimana Bapak Ibu? Di tangan kanan ada madu, di tangan kiri ada racun. Hidup orang Kristen melakukan yang baik, berkat Tuhan itu mengalir, mencukupi. Tapi kalau tidak melakukan yang baik, kutuk yang ikut. Yosua mengingatkan orang percaya, bangsa Israel pada saat itu, dan hari ini pun firman Tuhan yang sama diperdengarkan bagi saudara dan saya. Kita harus melakukan yang baik. Apa yang baik? Melakukan yang Tuhan kehendaki. Sebab isi perjanjian yang Allah buat, kontrak kerja yang saudara dan saya buat dengan Tuhan Allah, ketika kita dimeteraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan Allah dengan tanda percikan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sah saudara dan saya menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada harga yang bisa ditawar-tawar. Kita tidak bisa baku tawar, Pak. Tunggu dulu Tuhan, sabar dulu. Sebab tugas kita adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti yang Yesus perintahkan. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Dalam perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, kita persembahkan bagi Tuhan Allah demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang ada di Jemaat Diaspora, yang adalah para perantau, diingatkan oleh Tuhan Allah bahwa kita telah tiba di negeri yang Tuhan berkati, di negeri yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan berkati bagi saudara dan saya. Maka lakukanlah apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk kemuliaan nama Tuhan Allah, sehingga berkat itu menjadi milik kita seumur hidup kita bagi keturunan kita. Bapak dan Ibu Saudaraku, Allah kita Allah yang pengasih, tetapi ingat, Allah juga adalah Allah yang pencemburu. Ketika kita melakukan kesalahan, maka Dia akan bangkit dengan amarahnya, membalaskan kesalahan kita sampai kepada gilid ketiga dan keempat. Semua kita pasti tidak ingin bahwa hidup kita menjadi kutuk, tetapi hidup kita menjadi berkat. Maka ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi saudara dan saya di saat, janganlah kita keraskan hati kita, tetapi mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan, melakukan tugas tanggung jawab kita untuk memuliakan nama Tuhan di tanah yang telah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Mari saudara berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang mengurapi yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan
kami tertunduk di hadapan kekudusan hadirat-Mu ya Allah Bapa dalam Yesus. Sebab kami sadar akan diri kami yang berdosa. Kami begitu menyakiti hati-Mu Tuhan dalam setiap perbuatan, pikiran, perkataan, bahkan niat kami. Bahkan dalam kehidupan kami pun sering menyakiti dan menduka citakan hati sesama. Entah itu sengaja maupun tidak, sadar ataupun tidak, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya kami mengaku bahwa kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak layak menghadap kekudusan. Tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, dalam anugerah pengampunan-Mu, Engkau telah melayakkan kami dengan darah-Mu yang tertumpah di atas yang tertutup bagi keampunan segala dosa, sehingga kedapatan kami layak di hadapan-Mu, diperkenankan oleh Engkau Tuhan untuk ada bersama di hari yang Tuhan kuduskan, hari kemenangan iman kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu yang berlaku bagi kami. Dalam persekutuan kami di saat ini Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau boleh menjumpai kami lewat kebenaran firman yang selalu mengingatkan kami Tuhan, menyatakan kami dari lamunan kami, yang senantiasa menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu milik kepunyaan, yang selalu mengingatkan kami bahwa apa yang harus kami lakukan di tengah dunia ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bermohon dalam segala kerendahan hati kepada-Mu ya Allah. Mari Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama, itu boleh dapat kami mengerti dan kami pahami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan Allah, kami dikuatkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus untuk membedakan manakah kehendak-Mu dan mana yang bukan kehendak-Mu, agar di tengah hidup rumah tangga, keluarga, pribadi kami menjadi berkat bagi banyak orang, sebab hidup kami telah diberkati oleh Tuhan Allah. Bapa di sorga, tolong kami sehingga lewat setiap kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga dalam persekutuan berjemaat, orang lain dapat melihat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam setiap perkataan, perbuatan, cara pikir kami, sehingga di mana-mana tempat kami ada, disitulah nama Tuhan Allah yang terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman di saat ini. Dalam persekutuan kami yang ada di saat ini, kami percaya sungguh Tuhan bahwa kami datang dengan berbagai macam pergumulan, beban-beban kehidupan kami dalam setiap harapan masa depan, rumah tangga, keluarga, anak-anak kami. Kami datang, kami bawa di atas mezbah Tuhan yang kudus, sebab kami tahu ketika kami mengandalkan kuat dan gagahnya kami, maka semua itu akan ada dalam kesia-siaan. Tanggal itu Bapa di sorga, kami bawa seluruh kehidupan kami untuk Tuhan Allah, sambil kami bilang kepada Tuhan, mari Tuhan pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami, biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan itu berkenan bagi Tuhan, dan itu Tuhan yang bekerja menggantikan kami, sehingga damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Allah yang kami puji dan kami permuliakan. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di saat ini untuk Tuhan Allah, sebab tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari mata-Mu ya Allah. Engkau melihat sampai ke kedalaman hati kami. Mari Tuhan berkarya bersama dengan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami dalam beban-beban hidup kami, Tuhan, kami tahu bahwa Allah kami bukan Allah yang mati. Allah kami Allah yang berkuasa dari dulu sampai saat ini. Bahkan mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kami, sebab Engkau tidak pernah mengikat janji. Tanggal itu Bapak
di sorga, kami serahkan seluruh beban pergumulan kami hanya kepadamu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus, ketika kami berdoa di saat ini sebagai persekutuan jemaat GPI Papua Diaspora Solo, kami menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang terhimpun dalam persekutuan jemaat ini, baik yang ada di sektor pelayanan Tiberias, tetapi juga yang ada dalam sektor pelayanan Tigris, bahkan simpatisan yang dengan setia ada bersama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan pengasihan. Berkatilah kehidupan rumah tangga, keluarga, pribadi, sehingga di tengah tugas tanggung jawab pekerjaan, pengabdian, bahkan pelayanan mereka boleh merasakan sukacita, kedamaian, kebahagiaan, berkat Tuhan mencukupi, mensejahterakan di tengah kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga mereka. Nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Dalam situasi yang saat ini kami hadapi di kota Solo, semakin banyak orang yang terdampak dengan COVID-19, ada yang positif, tetapi ada juga orang tanpa gejala, bahkan mereka dalam pengawasan. Tuhan, Engkau yang punya kami, tagal itu Bapa di sorga kami minta, mari Tuhan datang menyertai, memberkati kami. Urapi kami, meteraikanlah kami dengan darah anak domba, sehingga di setiap rumah tangga keluarga kami ada dalam damai dan sejahtera, karena sakit, penyakit, anasa setan, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia ini tidak dapat masuk dan menghancurkan kehidupan iman percaya kami, sebab darah Tuhan Yesus telah tertumpah atas kami, menguduskan segenap tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami layak ada di hadapan Tuhan tanpa kurang suatu apa. Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami berdoa menyerahkan pergumulan kehidupan anak-anak Tuhan dalam penderitaan sakit. Secara khusus Tuhan, kami datang membawa kehidupan anak Tuhan, Bapak Rekson Aswas, yang saat ini terbaring di rumah sakit Maleo. Dalam diagnosa dokter, ia harus dioperasi Tuhan. Dan dalam perencanaan hari ini, jika Tuhan berkenan, ia akan diberangkatkan di kota Ambon untuk melakukan proses operasi di sana. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan anak Tuhan ini hanya untuk Tuhan Allah, karena kami percaya dalam iman kami yang sungguh bahwa segala penyakit telah Tuhan kalahkan di atas tiang terkutuk dengan kuasa tiang Tuhan yang telah tertumpah bagi kesembuhan semua sakit ini. Biar kuasa yang sama pun mengalir, membasuh, menguduskan, menyembuhkan dan memulihkan kehidupan anak Tuhan ini, sehingga pada saatnya dalam perkenan dan campur tangan kasih, dia boleh mendapatkan kesembuhan yang abawi. Nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada dalam kondisi yang tidak sehat, yang terbaring di rumah-rumah dalam usia lanjut. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua mereka ke dalam tangan pengasihan. Lawatan kasih Tuhan kami butuhkan bagi mereka. Campur tangan Tuhan kami butuhkan bagi mereka. Tagal itu setiap makanan, minuman, bahkan obat yang dipergunakan, kami bermohon, mari Tuhan kuduskan, Tuhan urapi dengan bilur kesembuhan, sehingga lewat kuasa Tuhan mereka disembuhkan dan dipulihkan. Nama Tuhan Allah yang dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Allah kami di dalam Tuhan kami Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh perencanaan kami memasuki usbuk kerja kami yang baru dalam setiap tugas tanggung jawab pengabdian, pekerjaan, bahkan pelayanan kami. Kami minta Tuhan Allah Engkau berjalan bersama dengan kami dengan tiang awan dan tiang awan yang senantiasa menjaga keluar masuk kami baik siang maupun malam, sehingga di mana-mana tempat kami ada, kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan Allah. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami dalam menyerahkan
menghadapi situasi yang saat ini sementara menggerogoti kehidupan bangsa Indonesia. Para pemimpin-pemimpin kami, terkhusus pemimpin yang ada di kota kami di atas tanah Papua. Tuhan beri hikmat dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, di dalam takut akan Tuhan Allah, sehingga yang terbaik yang mereka persembahkan dalam tugas tanggung jawab pengabdian mereka bagi kami sebagai warga masyarakat, sehingga di lingkungan di mana kami ada, nama Tuhan Allah terus kami puji dan kami muliakan. Kami pun berdoa bagi gerejamu, gereja Tuhan Indonesia, gereja Tuhan di atas tanah Papua, denominasi gereja yang ada, bahkan lembaga GP Papua dari tingkat sinode sampai di klasis-klasis bahkan sampai kepada seluruh jemaat yang ada di perkotaan tetapi juga yang ada di pedalaman. Tuhan, Injil Tuhan sementara disuarakan, mesbah-mesbah Tuhan sementara didirikan, puji-pujian sementara dikumandangkan bagi Tuhan. Berkenan Tuhan Allah Engkau memberkati setiap gereja Tuhan yang ada, gereja yang hidup kami sebagai gereja yang hidup. Tuhan juga berkenan menyertai dan memberkati. Lalu Bapa di sorga, kami pun berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang sementara mendirikan mesbah Tuhan di rumah, yang sementara beribadah di rumah-rumah. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati setiap mereka. Biarlah sukacita, kedamaian, kebahagiaan, damai sejahtera menjadi bagian kehidupan mereka. Nama Tuhan Allah yang terus dipuji dan dipermuliakan senantiasa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, inilah kami dengan seluruh ungkapan syukur, doa, permohonan kami. Ampun kami Tuhan jika sampai saat ini kami minta melebihi kehendak. Mari Tuhan sempurnakan semuanya di dalam kasih-Mu yang mengikat dan menyempurnakan. Kami persembahkan doa kami di saat ini kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami Yesus, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat, dengarlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Marilah kita kembali menjalani masa tinggal di rumah dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan. Tetap perhatikan protokol kesehatan saat keluar rumah maupun saat berada dalam rumah. Jika hendak keluar, jangan lupa kenakan masker, sarung tangan, tetaplah menjaga jarak yang aman. Hindarilah menyentuh fasilitas umum tanpa pengaman. Mari taat supaya badai ini segera berlalu. Bersama Tuhan kita pasti melewati badai itu. Bapak Ibu Jemaat, arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.
enak. Apa RW? Oh, kata pemaafin pulang langsung ketemu video. Bakal